kalau kita lihat di sini, ini ada Demokrat dan P3 bisa mengusung sendiri. Nah, ini yang bisa diperebutkan ini teman-teman ini. Jadi calon-calon gubernur Sulawesi Selatan seperti Pak Ilham Arif Sirajudin, IAS, meskipun beliau adalah kader Golkar, tapi kalau memang memiliki hasrat besar untuk maju berkompetisi karena beliau sudah memiliki pengalaman yang cukup, memiliki juga tingkat elektoral yang cukup. Nah, bisa saja mereka mendekati P3 atau mendekati yang paling rasional di sini adalah Demokrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bang Elo di channel Obi Production. Nah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas terkait apa dampak daripada keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan syarat ambang batas bagi calon kepala daerah yang ingin mengikuti kontestasi pilkada serentak yang digelar pada tanggal 27 November tahun 2024. Keputusan Mahkamah Konstitusi kali ini menerima sebagian gugatan yang dilayangkan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini dianggap adalah keputusan yang sangat adil dan bijak, di mana memberikan kesempatan dan ruang yang lebih besar kepada warga negara di Republik ini untuk maju di dalam kontestasi pilkada serentak tahun 2024. Nah teman-teman sekalian, selama 2 hari ini keputusan Mahkamah Konstitusi menjadi viral, bukan hanya di media cetak, tapi juga di media sosial. Nah, kira-kira apa dampak keputusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap sangat memihak kepada esensi demokrasi ini, khususnya terkait dengan pemilihan gubernur di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, menarik untuk kita cermati apa yang ditulis atau diberitakan oleh Detik Sulsel. Jadi saya lansir dari Detik Sulsel hari ini yang menulis judul Dampak Putusan MK Dhani Azhar bisa maju Pilgub Sulsel diusung PDIP dan PKB, teman-teman sekalian ya. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi MK yang mengubah syarat usungan di pemilihan kepala daerah Pilkada serentak 2024 bisa mempengaruhi konstelasi politik di Pilgub Sulawesi Selatan. Jadi bukan hanya mempengaruhi konstelasi politik di Jakarta, tapi secara nasionalnya dan tentu juga Sulawesi Selatan. Bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Muhammad Ramadan Dhani Pomanto Dhani Azhar bisa maju Pilgub Sulsel meski hanya diusung oleh PDIP dan PKB. Nah, sekedar informasi teman-teman sekalian, di Pilkada Sulsel kemarin ini kan ada wacana kotak kosong. Nah, muncullah pasangan Dhani Pomanto, Wali Kota Makassar 2 periode ini dengan Ketua PKB yang ingin menjadi rivalitas daripada pasangan Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi yang didukung oleh Koalisi Indonesia Maju dan HIM Plus, seperti itu teman-teman sekalian. Nah, ada kekhawatiran bahwa Dhani tidak sempat maju karena P3 masih menggantung, belum ada B1 KWK-nya, yang ada itu baru PDIP dan PKB. Nah, dengan keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi ini, berarti Dhani Pomanto dan Azhar ini cukup dengan rekomendasi PDIP dan PKB, mereka sudah bisa maju. Tapi sebenarnya dampak yang ditimbulkan atas keputusan Mahkamah Konstitusi ini bukan hanya bagi Dhani dan Azhar. Kita lihat saja lagi nanti teman-teman sekalian kelanjutan daripada berita ini. Nah, potensi Dhani Azhar ya teman-teman sekalian. Potensi Dhani Azhar
maju di Pilgub Sulawesi Selatan setelah resmi diusung oleh PDIP dan PKB usai MK mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap Undang-Undang Pilkada yang dibacakan dalam sidang di Gedung MK Jakarta Pusat Selasa 20 bulan 8 tahun 2024. Nah, berdasarkan putusan MK, syarat partai atau gabungan parpol untuk mengusung paslon di Pilgub Sulsel yakni dengan jumlah suara sah 7,5%. Pasalnya, jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap DPT di Sulsel sebanyak 6.670.582 jiwa pada pemilu 2024. Nah, setelah dikalkulasi, ini melebihi 7,5% ketika PDIP dan PKB sudah bergabung. Nah, ini partai yang punya kursi, teman-teman ya. Nah, perlu juga dicatat bahwa sebenarnya meskipun partai tidak memiliki kursi di dalam keputusan Mahkamah Konstitusi ini, bisa juga mengusung calon kepala daerah sepanjang itu tadi memenuhi 7,5% suara sah pada pemilu legislatif tahun 2024. Nah, ada 6 partai politik yang sebenarnya bisa mengusung sendiri. Nah, saya ingin men-stressing di sini ada 2 partai yang kemungkinan bisa saja mengusung sendiri, yaitu Demokrat dan P3, termasuk Golkar ya, teman-teman sekalian ya. Nah, kalau mereka memajukan kadernya, bisa saja. Nah, kita lanjut, teman-teman sekalian. PKB meraih 389.706 suara, 7,65. Berarti PKB sendiri pun bisa. Gerindra apalagi 812.563 suara, berarti 15,95%. Golkar 770,454 suara, teman-teman, atau 15,3%, 13%. Kemudian Nasdem 887.682 suara atau 17,43%. Kemudian Demokrat 423.121 suara atau 8,31%, dan P3 422.51 suara atau 8,2%. Nah, ini yang paling penting ini, teman-teman. Tetapi perlu dipahami semuanya bahwa ada beberapa partai politik kemarin yang bergabung di ASS Fatma itu bukan karena mereka tidak mampu membangun poros, nah, ya, untuk mencukupkan tiket untuk maju, bukan karena itu, tapi memang ada faktor kebersamaan, sehingga mereka bergabung di situ karena berada dalam satu koalisi Indonesia Maju. Kemudian Kim Plus-nya juga bergabung di situ. Tetapi bisa saja konstelasi politik ini bisa berubah ketika misalnya katakanlah di sini yang saya anggap saya gadang-gadang ini, saya belum tahu Golkar ya, setelah Bahlil menjadi ketua umum Golkar, apakah ada keinginan untuk memajukan kadernya sendiri di Sulawesi Selatan sebagaimana tuntutan daripada tokoh-tokoh Golkar, senior Golkar dan kader internal itu sendiri. Kalau kita lihat di sini, ini ada Demokrat dan P3 bisa mengusung sendiri. Nah, ini yang bisa diperebutkan ini, teman-teman, ini. Jadi calon-calon gubernur Sulawesi Selatan seperti Pak Ilham Arif Sirajuddin, IAS, meskipun beliau adalah kader Golkar, tapi kalau memang memiliki hasrat besar untuk maju berkompetisi karena beliau sudah memiliki pengalaman yang cukup, memiliki juga tingkat elektoral yang cukup. Nah, bisa saja mereka mendekati P3 atau mendekati, yang paling rasional di sini adalah Demokrat. Nah, kenapa saya bilang Demokrat? Karena ya memang beliau juga pernah di partai ini. Yang kedua, kita lihat kemarin rekomendasi Demokrat untuk Apit dan Alia juga sudah keluar. Nah, ini ada jalan buat Pak Ilham ini. Kalau dia diusung oleh Partai Demokrat, teman-teman sekalian, maka dipastikan Pak Ilham Arif Sirajuddin bisa maju di gelanggang pilkada serentak ke depan. Pak Ilham ini tinggal menentukan wakilnya, dan banyak. Ada Pak Adnan Purita,
Bupati Goa 2 periode yang geopolitiknya dari selatan, atau ambil Ibu Indah ya dari geopolitik utara. Semua bisa terjadi. Nah, memang salah satu risikonya teman-teman sekalian adalah ya mereka harus keluar dari Golkar, mereka harus out di Golkar. Manakala Golkar masih tetap konsisten mendukung Andi Sudirman Sulaiman dan Ibu Fatma, teman-teman sekalian. Itu kira-kira dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi teman-teman atau kali ini ya. Namun yang bisa dipastikan untuk sementara sampai pada hari ini adalah Dani Pomanto dan Asar bisa melaju meskipun tanpa didukung oleh P3 yang sampai sekarang masih menggantung. Nah, yang kedua, ada kemungkinan terjadi poros yang ketiga. Poros ketiga bisa saja dari masih ada kemungkinan terbuka untuk Golkar, kemudian Demokrat dan P3. Nah, tergantung bagaimana calon-calon gubernur yang ada di Sulawesi Selatan ini membangun komunikasi, karena Mahkamah Konstitusi telah memberikan ruang yang lebih mudah lagi. Mahkamah Konstitusi itu kan salah satu tujuannya bagaimana demokrasi ini berjalan sesuai dengan relnya gitu ya. Dan ini sangat positif sekali. Demikian barangkali teman-teman, itu sekedar prediksi bagaimana dampak putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan konstelasi politik di Sulawesi Selatan. Saya Bang Ilo mengucapkan terima kasih atas atensi teman-teman sekalian. Dan kalau ada manfaatnya informasi atau video ini, bisa di-subscribe. Atau kalau ada masukan silahkan diisi di dalam kolom komentar. Saya Bang Ilo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.